Hello everyone, good morning. I would like to introduce myself. I'm Leni Marina. My nickname is Leni. I live in Bekasi. I'm from Pancasila University Bekasi Faculty of Economics and Business Management Study Program. I made this presentation to fulfill the UTS assignment for the English course lecture Miss Tiara Diansari, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple present tense. Simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense adalah kalimat dengan pola bentuk kata kerja yang menyatakan kejadian yang berlangsung di masa sekarang. Untuk tenses yang satu ini nggak terlalu rumit. Pasalnya kita sering menggunakan tenses ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan fakta dan peristiwa yang biasa dilakukan. Kalau kita ingat kembali struktur dari sebuah kalimat, jadi dapat kita katakan sebuah kalimat jika terdiri dari 3 hal, yaitu subjek, predikat, komplement. Yang mana komplement ada 3, yaitu adjektif atau kata sifat, contoh handsome. Noun atau kata benda, contoh book, pen, adverb atau kata keterangan, contohnya behind, beside, now, yesterday, dan sebagainya. Oke, next. Simple present tense dibagi menjadi 2 kalimat, itu nominal dan verbal. Untuk nominal, kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Untuk rumus positif, subject plus to be, are, am, is plus complement. Untuk rumus negatif, subject plus to be plus not plus complement. Untuk rumus interrogatif, to be plus subject plus complement. For example, untuk kalimat positif, she is very beautiful. Untuk kalimat negatifnya, she is not very beautiful. Dalam kalimat negatif, jangan lupa tambahkan kata not. She is not very beautiful. Dan untuk kata tanya atau interrogatif, is he very beautiful? Oke, kita lanjut. Rumus kalimat nominal. Untuk subjek I, to be-nya menggunakan am. Dan komplement menggunakan kata benda atau noun. Dan untuk subjek you, they, we, plural subject, to be-nya menggunakan are, komplementnya menggunakan adjektif atau kata sifat. Untuk subjek he, she, it, singular subject, to be-nya menggunakan is, dan komplement menggunakan adverb atau kata keterangan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke pengertian verbal simple present tense. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, pada kalimat verbal tidak perlu menambahkan to be atau setelah subjek, karena yang bertugas menjadi predikat adalah verb. Verb di tenses ini merupakan bentuk yang dasar, dalam artian belum mengalami perubahan. Oke, kita lanjut ke rumusnya. Rumus kalimat verbal. Untuk subjek I, you, they, we, plural subject, predikatnya menggunakan verb one, and komplementnya menggunakan noun atau kata benda and adjective atau kata sifat. Untuk subjek he, she, it, singular subject, kita menggunakan verb one dan ditambah akhiran s or es.
dan komplemennya menggunakan kata keterangan atau adverb. Oke, next. Verb sentence. Positif simple present tense sama seperti nominal. Kalimat verbal pun tentu memiliki bentuk positif seperti yang sudah kita bahas di awal. Contohnya, I live in Jakarta. He lives in Jakarta. Negatif simple present tense khusus untuk bagian kalimat negatif dan kalimat tanya, maka gunakan do or does atau do not, don't, and does not, doesn't. Contohnya, I don't live in Jakarta. She doesn't live in Jakarta. Simple present question or interrogative pada kalimat tanya dipisah menjadi dua bagian, yaitu yes or no question. For example, untuk kalimat positif, yang pertama, I buy a novel. Kalimat negatifnya, I do not buy a novel. Untuk kalimat tanya, do I buy a novel? Yang kedua, they play soccer. Untuk kalimat negatifnya, they do not play soccer. Untuk kalimat interrogatif, do they play soccer? Yang ketiga, I speak English every day. Untuk kalimat negatifnya, I do not speak English every day. Untuk kalimat interrogatif, do I speak English every day? Perhatikan ya guys, suatu kalimat dengan bentuk simple present tense dapat dikenali dengan beberapa ciri, yaitu yang pertama, simple present tense menggunakan verb one. Subjek orang ketiga tunggal, he, she, it dalam kalimat positif, kata kerjanya ditambah s or es. Yang kedua, cara membuat kalimat negatif dengan menambah not setelah do or does. Do digunakan untuk subjek I, we, you, they, sedangkan does digunakan untuk subjek he, she, it. Do not dapat disikat menjadi don't, sedangkan does not dapat disikat menjadi doesn't. Yang terakhir, cara membuat kalimat pertanyaan interrogatif dengan meletakkan do or does di depan subjek kalimatnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Thank you very much for your great attention. Thank you for your listening. May all thoughts we have shared be beneficial for us. Thank you so much for your attention.